Ya, jumpa lagi bersama saya Kang Pudin di channel Kebun Sempit. Gimana kabarnya sobat bonsai semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita mau mencoba mengawat atau wiring bahan bonsai loa miliknya Bapak Slamet Sugito. Bahan ini berumur kurang lebih sekitar 2 tahunan. Dari tancapan atau dari stek sebesar kelingking kurang lebih 2 tahun yang lalu. Setelah 2 tahun kemudian ini hasilnya dengan gaya informal. Giring ulang yang ketiga kali untuk menentukan anak-anak ranting yang sudah di-los sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, ini sudah di-los sekitar 2 bulan yang lalu. Ini perbandingannya sekitar kelingking atau di bawahnya. Kita lihat ini dengan gaya informal. Sudah cabang-cabangnya sudah terbentuk. Ini cabang pertama, kemudian ini yang kedua. Yang ketiganya masih backgroundnya di belakang. Kita lihat. Apa tujuan untuk melakukan wiring yang ketiga ini? Untuk menentukan ruang-ruang atau cabang-cabang yang belum terbentuk, atau cabang ini atau cabang yang ketiga ini karena telah dilakukan pewiringan pengawatan yang ketiga kali untuk mengarahkan ranting-ranting yang memang belum nampak ya ruang-ruangnya. Nah, kalau cabang anak ranting ini sudah ada karena sudah dilakukan 2 kali pengawatan atau pewiringan. Oke, kita lanjut langsung saja melakukan pengawatan atau wiring pada cabang-cabang bonsai loa. Kita mulai saja dari cabang yang pertama. Ini menggunakan kawat nomor 3. Nomor 3. Kemudian alat-alat yang kita gunakan seperti biasa ya, gunting potong, ada juga gunting buat pruning. Ya, kita lanjut melakukan pengawatan atau wiring. Ya, tahapan melakukan wiring sudah selesai. Kita tinggal melakukan pengarahan cabang-cabang atau ranting yang sudah barusan dikawat atau di wiring. Sebelum kita menentukan arah-arah ranting, kita lihat dulu cabang-cabang yang pertama, cabang ranting. Ini untuk yang pertama. Arahnya tetap dia di bawah lebih panjang, jadi nantinya ketika di cutting dia akan mengerucut seperti ini, mengerucut. Yang paling bawah tetap kita lakukan pengatingannya nanti panjang dan diarahkan ke samping. Ini untuk cabang yang pertama, kemudian yang kedua lebih pendek lagi, sama untuk cabang yang kedua juga demikian. Untuk yang paling bawah tetap nanti dilakukan pengatingan semakin ke atas dia semakin mengerucut sampai dia menentukan ke titik yang akan dibuat mahkota. Nah, ini nanti yang akan dibuat mahkota. Untuk cabang yang paling bawah tetap kita arahkan nyamping atau lebih panjang ya. Nanti kita arahkan seperti ini. Nanti untuk kedepannya
untuk yang paling bawah tetap dia harus pertumbuhannya atau bentuk yang paling besar tetap, jadi dia mengerucut semakin ranting ke atas semakin kecil. Kemudian untuk yang atas bila sudah waktunya untuk melakukan pengatingan tetap ini akan dilakukan cutting karena untuk menghindari pembesaran atau cabang-cabang melebihi daripada ranting yang bawah, karena pada prinsipnya yang paling bawah tetap harus yang paling besar. Dia tetap tahapannya mengerucut. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi untuk melakukan pengarahannya. Jadi dia tetap harus terlihat ruang-ruangnya atau jangan sampai ada yang tertumpang tindih cabang-cabang tersebut, karena nantinya ketika ada yang bertumpang tindih itu repot nantinya ya. Untuk ranting cabang yang tidak diperlukan nanti kita cutting saja atau kita potong saja. Salah satunya seperti yang di bagian background ini, karena kalau ini kita biarkan ini akan over karena dia posisinya berada di atas sedangkan yang di bawah dia masih kecil ya. Kita lakukan cutting saja. Jadi nanti untuk penerusannya ini ada tuh mata tunas. Nah, ini untuk yang akan kita jadikan lanjutannya. Potong saja. Nah, jangan lupa kita oleskan salep kambium untuk mempercepat menutup ininya bekas potongan atau lukanya. Karena untuk bahan bonsai loa sendiri pertumbuhannya sangat cepat. Ini mungkin sekitar 2 bulan ke depan ini akan dilakukan pengatingan ya, karena pertumbuhannya cepat untuk bonsai loa. Kita lanjut untuk yang pertama sudah banyak diarahkan, ini untuk backgroundnya. Kemudian untuk cabang yang kedua dan ini untuk mahkota, calon mahkota ya. Nanti yang akan pertama di cutting atau dipotong tetap yang paling atas agar tidak terjadi over atau pembesaran di atas. Jadi antara cabang pertama atau tangan-tangan pertama kedua tetap yang pertama itu harus lebih besar. Jadi kalau yang pertama kecil kemudian keduanya lebih besar itu akan terlihat kurang sinkron atau kurang perfect ya. Kemudian perlu diketahui juga bahwa batangnya ini sudah dilakukan pemahatan untuk mempercantik atau terlihat angker atau terlihat kesan tuanya pada bahan bonsai loa ini. Mana bonsai yun? Nah, bisa dilihat ini ruang-ruangnya sudah nampak cahaya. Untuk ruang-ruang cahayanya ini nampak cabang pertama seperti dijelaskan di awal tadi bahwa cabang pertama itu harus lebih besar dari cabang yang kedua, ketiga dan selanjutnya sampai dia terbentuk nanti mahkotanya. Ini untuk cabang pertamanya. Untuk cabang kedua, ketiga dan lanjutannya ini masih kita los lagi nanti untuk tahapan pembentukan mahkota. Nanti ini yang paling lama kita ngelos. Untuk proses selanjutnya nanti ketika kita sudah seperti ini, kita tunggu prosesnya 2 atau sampai 3 bulan ke depan
kita los dulu untuk nanti setelah 2 atau 3 bulan ke depan di los kira-kira sudah pas untuk dilakukan pengatingan, maka akan dilakukan pengatingan. Nah, untuk itu kita tunggu saja program selanjutnya dari bahan bonsai loa ini. Nah, untuk lebih jelasnya nampak dari bahan ini kita lihat dari dekat. Ya, kita lihat ini penampakan dari dekat setelah dilakukan wiring. Kita coba putar. Nah, di belakangnya juga kita sudah siapkan background agar terlihat ruang-ruangnya terlihat secara jelas. Kalau kita ada backgroundnya, kita lihat pelan-pelan kita putar, jadi terlihat cabang-cabangnya atau ruang-ruangnya untuk pencahayaannya.